ya ini ya. Jadi ini ya. Ya, sorry. Oke, ya, thanks. Jadi ini ya untuk bahan ulangannya ya. Selamat siang, karena penggangguan pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Mohon diizinkan untuk siswa-siswi yang mengikuti. Oke ya, jadi ini soal nomor 1. Soal nomor 1 ini kalian cari VS-nya ya. Ini soal nomor 1. Nah, ini ada contohnya yang di P ya. R-nya sama dengan 4 cm. Ini caranya cari. Ingat ya, 1 volt sama dengan 1 joule per kolom atau sama dengan Newton meter per kolom. Ini kamu ingat kembali rumusnya Pak Vicky. W sama dengan V kali Q, berarti V sama dengan W per Q ya. Jadi joule per kolom. Joule itu Newton meter. Ingat W sama dengan F kali S juga ya. Oke, ini soal nomor 2, kamu cari di titik P. Di titik P ini ke Q1, Q2, Q3, Q4 itu R-nya kan sama. Bisa cari V1 dulu, V2 dulu, V3 dulu, V4, baru langsung ke VP sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Nah, untuk di sini jangan lupa tanda min plus itu akan tetap masuk ya. Jadi nanti penjumlahannya di sini juga tetap dikasih masuk tanda minusnya. Atau kamu mau pakai cara langsung boleh. Kenapa? R-nya ini kan semua sama. Jadi boleh dikeluarkan K per R-nya. Kali Q1 ditambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Itu soal nomor berapa? 2 ya. Kemudian yang berikutnya misalnya nih ada sebuah belah ketupat atau ya ini belah ketupat ya. Nanti bisa munculnya layang-layang boleh juga, nggak ada masalah. Atau trapesium boleh ya. Jadi up to me lah gitu ya. Nah, ini juga sama, nanti kamu cari V1, V2, V3, V4 baru masuk di sini. Kalau mau menggunakan cara lain ini yang R-nya R2 dengan R4 sama, berarti K per R1 dikalikan Q2 tambah Q4 lalu tambah untuk R3 dengan R1 ini sama, berarti K per R2 dikalikan dengan Q1 tambah Q3. Juga boleh begitu, nggak apa-apa. Nah, ini misalnya ini, ada diketahui soal 9 megavolt. Mega itu 10 pangkat berapa ya? 10 pangkat 6 ya, berarti ini 9 kali 10 pangkat 6 volt ya. Nah, Q-nya 6 mikrokolom berarti 8 mikrokolom berarti 8 kali 10 pangkat min 6. Ditanyakan R berarti dari rumus V sama dengan kaki per R, maka R sama dengan kaki per V atau Q sama dengan RV dibagi dengan K. Ya, oke. Seperti itu. Berarti kalau misalnya Q-nya minus, V-nya juga berarti minus. Iya, Ya, kita masuk di rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik sumber listriknya adalah sumber listrik bolak-balik ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari ya, ada tentang nilai efektif dan nilai maksimum nanti, kemudian ada rangkaian RLC, lalu daya disipasi, kemudian penerapannya. Jadi, untuk penerapan ini nanti kamu pelajari sendiri ya. Bisa cari materi di internet pada rangkaian osilator itu seperti apa, rangkaian penala itu antena gitu ya. Lalu pembangkit listrik, kemudian rangkaian listrik di rumah ya. Nah, yang akan kita pelajari secara khusus sampai di daya disipasi ini ya, sampai di daya disipasi. Nah, sekarang kita akan masuk dulu di nilai efektif dan nilai efektif arus dan tegangan. Efektif dan tentang arus itu berarti I efektif, kalau tegangan itu berarti nanti V efektif juga ya. Jadi I efektif ini arus ya, arus efektif berarti ini I efektif. Lalu kalau tegangan efektif berarti V efektif. Nah, hubungannya antara arus efektif dengan tegangan efektif terhadap arus maksimum dan tegangan maksimum ya. Untuk I efektif itu sama saja dengan I maksimum itu dibagi dengan akar 2. Atau V efektif juga akan sama dengan V maksimum kita bagi dengan akar 2. Jadi kalau cari I maksimum berarti nanti sama dengan I efektif dikalikan dengan akar 2. Kemudian V maksimum juga sama dengan apa? V efektif kita kalikan dengan akar 2. Efektif itu adalah yang terukur, ya, yang terukur, yang terbaca pada alat ukur. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ini ya tadi tentang arus efektif dan arus tegangan maksimum ya ini tadi. Nah, ini untuk nilai efektif daripada daya itu sama dengan I efektif dipangkatkan 2 dikalikan dengan R ya. Pakai itu. Kemudian ini contohnya sih ya, contoh ini ya. Oh ya.
Arusnya hilang lagi. Padahal nggak diapa-apain loh ya. Oh, ternyata harus di sini nih ya. Harus di sini terus. Oke ya. Ini ada arusnya sebesar berapa? 3 ampere ya. Lalu ditanyakan berapa daya disipasinya itu. Jadi kita cari P-nya ya. P kita menggunakan I kuadrat per R. Ini arus 3 DC 3 ampere ya. Oke. Nanti hilang lagi. Tinggal masuk sini. Nah, ini adalah alat ukur. Alat ukur dan pada arus bolak-balik ini bisa multimeter ya namanya. Multimeter ini bisa mengukur arus, bisa mengukur voltase juga, bisa mengukur juga hambatan ya. Ada di atas di lab. Nah, sekarang ini kuat arus dan tegangan AC yang dinyatakan dengan fasor. Nah, untuk arus ini kalau dinyatakan dengan fasor ini bentuknya adalah garis lurus ya. Ya, bentuknya garis lurus, ada kemiringannya itu omega T itu sama aja dengan theta ya. Di gerak melingkar kamu ingat theta itu sama dengan omega dikalikan T, di mana omega itu adalah kecepatan sudut, T-nya adalah time. Omega siapa yang ingat rumusnya hubungannya dengan frekuensi apa? 2 kali Pi kali F, jangan lupa itu ya, 2 Pi F ya. Ini juga Vm-nya juga ya, hubungannya dengan theta ini. Bentuknya adalah garis miring ya. Grafiknya linear, jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk arus dan tegangan bolak-balik yang sefase. Arus dan tegangan bolak-balik yang sefase, rumusnya I-nya itu sama dengan IM dikalikan sin omega T. Ini I maksimumnya. Jadi ini perubahannya terhadap sudutnya ya. Kemudian V juga sama dengan VM dikalikan sin omega T. Nah, kalian ingat di kemarin di induktor ya. Di induktor V itu sama dengan apa GGL-nya? NBA omega sin omega T ya. Ya, itu untuk di induktor. Nanti kan kita akan masuk juga induktor ya. Resistif itu resistor. Induktif itu berarti bagian daripada induktor atau solenoidanya. Lalu kapasitif itu berarti nanti adalah kapasitor ya. Jadi digabung nih antara resistor, induktor dan kapasitor nanti kita gabung jadi satu. Kalau murni berarti sendiri. Nah ini yang ya rangkaian resistor murni ya, resistif murni. Ini hambatan R dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. Lalu fasornya ini ya untuk hambatan ternyata mengarah ke sumbu X positif ya. V-nya atau I-nya mengarah ke sumbu X positif. Tetap berlaku hukum Ohm di sini. V sama dengan I kali R atau RI juga boleh nggak apa-apa ya, karena kita tinggal di Republik Indonesia pakai RI aja gitu ya. VM sama dengan R dikalikan dengan IM. Kalau V efektif berarti nanti R dikalikan dengan I efektif atau IM-nya sama dengan VM per R gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya ini untuk pada rangkaian resistif ya, resistif murni daya disipasi ya, itu P efektif itu sama saja dengan I efektif dikalikan dengan R. Nah, ini grafik yang ditampilkan pada osiloskop. Jadi kalau kita memasangkan resistor ke dalam dihubungkan dengan arus bolak-balik, kemudian kita hubungkan dengan osiloskop, ada yang tahu osiloskop seperti apa? Belum pernah tahu? Kalian pernah pergi ke rumah sakit di ruang ICU biasanya? Pernah enggak? Atau pasien-pasiennya lagi gawat-gawat gitu ya. Biasanya kan dirangkaikan untuk mengetahui bahwa pasien itu masih hidup. Apa yang dilihat? Ada layar monitor. Detak jantungnya kita nggak bisa lihat. Rekam detak jantungnya yang bisa kita lihat. Nah, tandanya dia kalau masih hidup. Itu ada naik turun ini. Nah, alatnya itu yang namanya osiloskop. Ya, kita punya di atas osiloskop. Ya, kita punya ada di atas di lantai 4 ya di lab fisika ya. Terus kalau sudah pasti langsung suster, dokter, itu nangis semua. Kenapa? Tandanya tidak ada detak jantungnya, artinya jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Berarti secara medis dinyatakan sudah tidak, tapi biasanya kan masih dipompa-pompa. Ada yang pernah mengalami itu? Belum pernah. Ibu udah alami berapa kali ya, papanya ibu, mamanya ibu, terus mama mertuanya ibu juga ibu pas di rumah sakit jadi dikompa itu hari gitu. Pas mamanya ibu dikompa lalu ditanya mau dibuatkan napas buatan ya, disambungkan alat. Ibu kan tahu kalau disambungkan alat berarti nanti di sini
lehernya dirobek lalu disambungkan alat masuk di paru-parunya kan. Jangan. Kalau mama mau pergi biarkan pergi, jangan dilukai lagi gitu ya sudah. Akhirnya ya udah dilepas. Karena nanti pun hidup pun karena alat bantu, kalau alat bantunya dilepas pasti tidak ada gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya ya betul-betul pergi. Itu menyakitkan itu. Kenapa? 2,5 tahun ibu tidak ketemu mama. Baru pulang hari Minggu pagi, Minggu sore sakit perut, bawa ke rumah sakit, Senin pagi di rumah seharian, baru ibu nggak bisa ngerawat mama baik-baik karena Sian itu masih umur 3 tahun itu hari. Waduh Tuhan mau ambil mama, gimana ini saya nggak urus mama baik-baik gitu. Selasa pagi masuk rumah sakit, langsung apa? Jantung tidak normal, tensi turun di 60/50, ginjal langsung nggak berfungsi, langsung nggak sadar itu masuk di ICU. Itu hari Selasa pagi, Kamis sore meninggal. Sudah? Ya sudah. Tapi ya mau bikin apa lagi? Lebih bagus pergi. Kenapa? Kalaupun mama sembuh, ibu kembali ke Makassar, nggak bisa ngerawat mama juga. Daripada mama kesakitan. Ya, itulah kisah sedih. Nah, sekarang ya makanya selagi papa mamahmu masih ada, toh dengar-dengaran, bikin senang papa mamah waktu masih hidup gitu. Ibu seumur hidup ibu bikin senang mamahnya ibu. Gitu. Nggak pernah ngelawan sama mama. Tapi pernah satu kali ibu bikin mama kaget. Nakal tuh ibu. Nanti terekam. Ya, sekarang ini untuk yang induktor ya, yang induktor. Nah, ini VL-nya ternyata arahnya ke atas. Jadi kan tidak, kalau yang tadi yang R itu kan sejajar ya, sama-sama. Ada sudut yang dibentuk. Nah, ini ternyata V-nya ke atas. Jadi ini berarti ditambah dengan angka 90 karena naiknya ini ya. Nah, lalu VM itu sama saja dengan XL dikalikan dengan I ya. V itu R kali I. Cuman untuk yang di di induktor ini itu tidak menggunakan R, tetapi kita menggunakan XL, reaktansi daripada induktif ya. Reaktansi induktif itu dilambangkan dengan XL. Oh ya ini ya, jadi XL dikalikan dengan IM berarti ini sama dengan V maksimumnya ya untuk induktor. Jadi XL-nya nanti XL itu sama saja dengan omega dikalikan L. Omega tetap sama dengan 2πf ya, omega 2πf. Nah ini adalah reaktansi dari induktor ya. Oke, reaktansi daripada induktor. Nah kalau cari IM ya sama, jadi VM dibagi dengan omega L gitu aja. I tetap rumusnya IM sin omega T tetap ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Nah ini ya, ini tadi udah. Berikutnya adalah untuk yang kapasitor ya, kapasitor. Nah di kapasitor V-nya ternyata turun ke bawah nih. Nah ini sudutnya kan berarti minus. Ya, kalau sudut berlawanan arah jarum jam plus, searah jarum jam itu min. Jadi di sini dikurangi dengan 90 derajat. Karena sudut yang dibentuk itu 90 derajat. Ya sama, ini ya. Untuk XC-nya ya, ini VM kan sama dengan IM dibagi dengan omega C. Jadi omega C itu adalah XC, reaktansi daripada kapasitor, 1/nya ya. Ya, oke. Jadi reaktansi daripada kapasitor itu adalah XC sama dengan 1/omega C atau sama dengan 2πfC. C besarnya ini adalah kapasitas daripada kapasitor dengan satuan farad ya, satuan farad. Oke, jadi XC itu. Jadi XC itu satuannya apa? Satuannya itu sama saja dengan ohm ya. Oke. Nah, ini XC sama dengan 1/omega C. Ini satuannya adalah omega, ohm ya. Nah, omega itu satuannya apa? Kecepatan sudut. Oke, radian per sekon. Kapasitas kapasitor? Farad. Berarti ohm itu sama saja dengan 1 per, atau ini boleh ditulis sekon dibagi dengan radian farad juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, atau boleh ditulis juga radian per sekon farad pangkat -1 juga boleh, nggak ada masalah. Nah ini nilainya sama saja dengan ohm ya. Lalu kalau tadi yang XL itu kan sama dengan omega L. Ini satuannya kan ohm juga tuh. Ini berarti radian per sekon, satuan dari L itu apa?
Henry. Jadi Henry radian per sekon itu sama saja dengan ohm, ya. Oke. Nah, ini dijadiin satu nih, ya. R, L, dan C dijadikan satu. Nah, sekarang kalau misalnya ya, misalnya nih, kita kasih titik lagi nih di sini. Itu titik A, ini titik apa? Sudah ada B ya, berarti D ya. Lalu ini adalah titik E gitu ya. Nah, arus yang mengalir itu adalah I, ya, I. Nah, kemudian untuk mencari misalnya VAD, berarti sama dengan apa? I dikalikan R kan? Nah, reaktansi daripada induktif itu adalah XL. Reaktansi dari kapasitif itu adalah XC. Nah, kalau kita cari VDE, itu berarti sama dengan I kita kalikan dengan XL. Ya, XL. Kalau kita cari VEB, berarti untuk kapasitor, itu sama saja dengan I dikalikan dengan XC. Tetapi kalau misalnya kita mau cari VAE, apakah VAE ini sama saja dengan VR ditambah dengan VL? Bagaimana? Kalau biasanya dalam ini, di sini ada R1, ini ada R2, lalu ini ada titik A, ini ada titik C, cari VAC di sini kan sama dengan V1 ditambah dengan V2 kan? Apakah berlaku di sini? Kenapa tidak berlaku di sini? Ya, Renaldi sudah tahu. Ya, kenapa nggak berlaku? Coba, yuk. Ya, nggak bisa ya. Untuk tadi ini A, di sini apa tadi? D ya. Ini E ya. Ini E. Untuk cari VAE, kita harus lihat nih. VR tadi kan arahnya ke sini. Ini VR kan. Lalu VL arahnya kan ke atas. Ini VL. Nah, untuk cari resultannya berarti kamu pakai ini. Maka sama dengan apa? Akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang DB. VDB. VL arahnya ke atas. VC kemana tadi? Turun kan? VC. Berarti VDB sama dengan apa? Atas positif, bawah negatif. VDB dikurangi dengan VC. Nah, sekarang kalau kita cari VAB, ya, cari VAB, kamu harus ingat ini arah-arahnya tadi. VR arahnya ke sini, ya. Kemudian berikutnya VL arahnya ke sana. Kemudian VC arahnya ke bawah. Di sini adalah VL, ini adalah VC, kemudian di sini adalah VR. Nah, ini positif, ini negatif. Berarti kita harus cari yang di sumbu Y-nya ini, ya. Yang di sumbu Y. Anggaplah di sini VL lebih besar daripada VC. Berarti ya kira-kira beginilah di sini misalnya ya. Yang ini berarti adalah VL dikurangi dengan VC. Resultannya ini ke sini. Maka VAB itu berarti sama dengan apa? Akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL dikurangi dengan VC, ini kita pangkatkan 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan mencari reaktansi totalnya atau RAB-nya. Nah, reaktansi total atau RAB-nya itu kita sebut dengan impedansi, yaitu Z. Ya, yaitu Z. Kembali lagi ke yang tadi, fasornya ya. Ini R, kemudian ada XL, kemudian ini ada XC gitu ya. Jadi ini adalah XL, lalu ini adalah XC, kemudian di sini adalah R. Berarti ada selisih nih di sini ya. Anggaplah XL-nya lebih besar daripada apa? XC ya. Berarti ini selisihnya. Nah, yang ini berarti apa? Ini XL dikurangi dengan XC. Maka untuk mencari resultannya, ini adalah Z-nya, impedansinya ini Z. Berarti Z-nya sama dengan apa? Akar dari R pangkat 2 ditambah dengan XL dikurangi dengan XC dipangkatkan 2. Mungkin enggak Z-nya sama dengan R? Mungkin tidak?
Mungkin ya. Syaratnya apa? XL dikurangi dengan XC sama dengan berapa? 0. Oke. Kalau begitu XL akan sama dengan XC. XL tadi sama dengan apa? Omega kali L. Sama dengan 1 per omega kali C. Boleh enggak omeganya digabungin? Bisa. Berarti jadi omega kuadrat sama dengan apa? 1 per L C. Oke. Kalau cari omega saja? Akar jadi 1 per L C. Tadi omega sama dengan apa? 2πf. 2πf. Jadi untuk cari F berarti omega dibagi 2pi. Dengan 2pi. Atau sama dengan 1 per 2pi dikalikan akar 1 per LC. Ya, yang ini pada saat XL dikurangi XC sama dengan 0, ini terjadi resonansi. Jadi frekuensinya ini adalah frekuensi resonansi, kecepatan sudut resonansi, ya, resonansi, ini juga resonansi, maka ini resonansi, maka ini juga resonansi, ini juga resonansi. Jadi frekuensi resonansinya itu adalah 1 per 2pi dikalikan akar 1 per LC. Sudah, seperti itu. Ya. Oke. Ya, finish. Tinggal latihan soal nih ya. Oke. Ya, ini ya, ini semua ini sudah. Nah, untuk mencari arah fasornya kita menggunakan tangan theta ya, atau tangan V juga boleh ya. Berarti sama aja VY per VR ya, atau sama dengan X per R juga boleh. Enggak apa-apa ya. Ya, ini bisa pakai ini. Ini boleh disingkat dengan X, nggak apa-apa. Jadi X itu sama dengan XL dikurangi dengan XC ya, per R. Ya, ini penjabaran dari yang tadi ini. Oke. Nah, kalau misalnya XL-nya lebih besar daripada XC, ini berarti rangkaian bersifat induktif. Tetapi kalau XL-nya lebih kecil daripada XC, berarti XC lebih besar daripada XL, maka sifat rangkaian itu adalah kapasitif. Nah, ini pada saat Z-nya sama dengan R, ya, terjadi resonansi. Nah, ini syarat resonansi ini tadi udah selesai. Nah, ini rangkaian osilator ya, penerapan rangkaian listrik ya untuk AC ini pada rangkaian penala. Ya, rangkaian penala itu antena ya, antena. Kemudian ada sistem pembangkit listrik ya, ini juga menggunakan itu. Harus bolak-balik ya. Oke, sip, habis. Ya, finish. Oke. Sekarang kita akan cari latihannya nih ya. Latihan, coba kamu buka buku cetak deh. Halaman berapa itu yang ada rangkaian RLC-nya. Ya, kalau enggak berarti bisa juga ke sini nih. Ke RPP ntar, atau ke situ dulu lah, nanti baru ke di latihan LKS. Oke, cari coba soal yang ada resistor, induktor, kemudian ini, lalu di rangkaian arus bolak-balik. Kayaknya ini 80 deh, 80 ohmega, lalu di sini adalah 0,32 Henry. Lalu kapasitornya di sini sama dengan 80 mikrofarad. Lalu di sini V-nya sama dengan berapa ya? Lah udahlah, gak apa-apa. 250 volt, 125 radian per sekon misalnya ya. Lalu Ibu kasih nama sini titiknya. A, B, D, E. Lalu kalian diminta mencari VAB, VBD, VDE, VAD, VBE, sama P efektif, daya disipasinya. Nah, sekarang yang ini ya, apa artinya nih 250 volt, 125 radian? Bentar. Tuh, udah di-record belum ya tadi ya? Nanti lupa. Oh, udah ya. Oke. Nah, ini artinya apa ini? Ini berarti adalah Vm ya. Yang ini adalah omega. Jadi, Vm-nya sama dengan 250 volt. Omeganya sama dengan 125 radian per sekon. Lalu diketahui R sama dengan 80 omega.
0,32 Henry berarti L sama dengan 0,32 Henry. Kemudian C-nya berarti sama dengan 80 mikrofarad. Nah, sekarang kalian harus cari apa? Cari XL dulu ya. XL tadi rumusnya apa? Omega dikalikan L. Ini pasti impedansinya nanti ketemunya 100. Ya, kenapa bisa tahu? Yuk. 80 itu pasangannya dengan berapa? Atau 8 pasangannya di triple 6 dan 8 ya. Kalau 80 berarti 60 dengan 100. Jadi nanti pasti XL dikurangi XC-nya sama dengan 60. Coba aja. Nah, biasanya. Nah, tapi belum tentu, tergantung ya. Omega L ini 125 radian per skon. Kalikan L 0,32 Henry ya. 32 8 kali berapa? 8 kali 125 1000 kali 4 4000 dibagi 100 40. Berarti ini 40 omega. Radian per skon Henry sama dengan omega ya. Kemudian XC. XC sama dengan 1 per omega C. Berarti sama dengan 1 per omega adalah berapa? 125 ya. 125 radian per skon dikalikan dengan 80 mikrofarad berarti 10 pangkat min 6 farad. 80 kali 125 10.000 ya. Ini naik 10 pangkat 6 berarti 10 pangkat 4 omega. Berarti sama dengan berapa? 100 omega. Kemudian X-nya itu berarti nanti sama dengan XL dikurangi dengan XC. Sama dengan 40 ohm dikurangi 100 ohm berarti berapa? Minus 60 omega. Sifatnya apa? Kapasitif ya. Nah, setelah itu sekarang kita masuk cari impedansinya tuh. Cari Z. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi dengan XC dipangkatkan 2. Tadi berapa? 80 ya. Ditambah dengan minus 60 pangkat 2. Ini satuannya adalah ohm. 6, 8, 10. Berarti 100 omega ya. Seperti itu. Jadi untuk cari IM, I maksimum itu berarti sama dengan VM dibagi dengan Z ya, impedansinya. VM-nya tadi 250 volt dibagi dengan 100 omega. Berarti ketemu 2,5. Ini satuannya dalam ampere. Jadi kalau cari VAB ini berarti sama dengan VR ya. Itu berarti sama dengan I dikalikan dengan R. Nanti kamu cari ya. VBC sama dengan VL. Berarti sama dengan apa? I dikalikan XL. Kemudian VCD berarti sama dengan bukan BC ya. BD ya. D. Ini berarti DE ya. DE. VDE berarti sama dengan VC. VC itu sama dengan apa? I dikalikan XC. Ya, oke ya, I kali XC. Nah, kalau cari VAD berarti akar dari PR kuadrat ditambah dengan PL kuadrat. VBE berarti sama dengan apa? PL dikurangi dengan VC. Kalau cari VA apa tadi? E ya. Berarti ini sama dengan akar dari VR pangkat 2 ditambah dengan PL dikurangi VC dipangkatkan 2. Cari P efektif sama dengan I efektif pangkat 2 dikalikan dengan, kalau daya total semuanya ya, berarti kali Z ya. Nah, kalau disipasinya untuk disipasi ya berarti I efektif pangkat 2 dikalikan R ya Renandi. Ya, akar R ya. Nah, ini coba kamu cari nih. Ini kan Ibu sudah carikan sampai di sini nih ya. Tinggal coba lanjutkan sendiri. Oke? Sudah. Finish. Ya, Yang mana? Oh, gambar soalnya. Oke ya. Tinggal masukkan angkanya. Bentar. Jadi habis tuh materinya.